Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada yang sedang monitor chart pagi hari ini, khususnya keluarga Wijaya Trading yang tiap hari kita berikan reviewnya, kemudian kita analisis di pagi hari, kemudian malam kita lakukan pembahasannya sehingga bisa menemukan titik yang tepat untuk entry-nya. Hari ini hari Kamis 30 September 2021, kita lihat pergerakan yang masih kecil di pagi hari. Langsung kita masuk di time frame daily. Di time frame daily apa yang bisa kita dapatkan? Hati-hati, di situ ada level psikologi di bawah. Di sana ada level psikologi yang menguji seller yang kemarin kita lihat. Kemarin sempat naik kemudian ditolak oleh seller dan ditutup dengan seller yang dominan. Apa yang bisa kita dapatkan informasi di time frame yang besar ini? 1-3 candle ini menunjukkan dominan oleh seller. Namun perhatikan di bawah ada penolakan, meskipun penolakannya tidak terlalu panjang. Kalau kita rasiokan dengan bodinya, dengan badannya, hampir mendekati satu panjang badan. Di candle sebelumnya juga ada penolakan di sana, meskipun tidak panjang. Setidaknya yang kemarin sudah dilunasi dengan naik ini. Kemudian kemarin juga sempat ditolak oleh buyer. Maka hari ini yang sudah naik duluan, artinya melunasi dari penolakan buyer yang sudah ada kemarin. Secara umum arah kecenderungan masih akan turun. Jadi kalau kita lihat ini tangganya dari turun, kemudian koreksi, turun kembali, kemudian koreksi lagi, kemudian turun lagi, koreksi kembali, kemudian kembali ke posisi tren turun lagi. Dari jajaran ini kalau kita tarik dari sebelah kiri, ini hampir sama, posisinya hampir seimbang. Dengan tangga yang naik, koreksi, naik lagi, koreksi lagi, sama. Sehingga hati-hati di area, di kondisi yang seperti ini, karena sangat berpeluang akan terjadinya pantulan ke atas meskipun arah kecenderungan masih kuat turun. Nah, nanti kalau kita mau lihat detailnya, kita bisa masuk di time frame yang lebih rendah. Kita gunakan time frame H1 untuk melihat potensi pergerakan yang ada di sana. Yang terdekat kita lihat langsung buyer sudah dominan di sana. Dari kemarin awalnya dominasi oleh seller, kemudian mulai ada penolakan. Sehingga ini masuk di kategori koreksi. Nanti kita uji lagi di wilayah psikologi di sana. Di sini ada level psikologinya. Kemudian di bawah juga ada level psikologi di sini. Ya, kita uji dulu yang pertama di level psikologi yang terdekat dulu. Ketika nanti breakout, ketika buyer masih kuat ya, maka kita bisa entry di atasnya. Bahkan saat ini masih dominan oleh buyer. Maka kalau seperti ini bisa kita ambil posisi buy. Tentu bukan posisinya di candle yang tebal di atas, tidak ada penolakan. Kita tunggu agak panjang kemudian koreksi, baru kita ambil posisi buy di sana. Ya. Diingat ketika arahnya ke atas, artinya kecenderungannya mulai akan naik. Ya, struktur candle yang terbentuk sudah mengarah ke atas.
kita menggunakan teknik trading daily, atau artinya menggunakan day trading atau trading jangka pendek, di mana trading kita dipastikan 1 hari bisa clear. Maka yang kita bisa amati, yang kita bisa perhatikan adalah gerakan candle per candle, khususnya 3 candle terakhir dan 1 candle terakhir sebagai acuan kita. Kalau kita melihat buyer masih dominan. Ya, tentu yang saya maksud dominan adalah di struktur tren yang kecilnya. Perhatikan di pembukaannya dibuka dengan dominan warna hijau, artinya masih akan muncul lagi tekanan seller yang kuat. Kita hanya akan masuk posisi sell ketika melewati level psikologi yang pertama, setidaknya melewati level psikologi yang pertama. Sehingga kita bisa masuk sell-nya di sini. Nanti kalau dia betul-betul sudah lewat, kita bisa masuk posisi sell di highlight warna hijau. 1724,03 nanti ketika sudah dihabiskan bayarnya. Kemudian selanjutnya kita bisa entry sesudah memakan semuanya. Jadi ketika sudah dihabiskan atau setidaknya seller sudah muncul lagi, ketika seller masih kuat, maka kita bisa ambil posisi sell ketika sudah betul-betul menghabisi hijau yang sebelumnya. Perhatikan, yang kita simulasikan adalah ketika nanti seller sudah mulai muncul, ya, struktur candle seller sudah mulai muncul di sana. Ya, dan kita hanya akan sell ketika di wilayah-wilayah yang cukup kuat di bawah. Saat ini tidak ada dasar, tidak ada petunjuk untuk kita sell dalam jangka yang pendek. Kalau kita jangka panjang, ya boleh-boleh saja karena ini masih di wilayah koreksi. Oke, kita bisa entry buy di sini. Ya, kita bisa nanti entry buy di sini. Saya kasih highlight warna hijau. Titik entry saya kasih highlight warna hijau biar membedakan antara level psikologi dengan titik entry. Ini buy kita di situ. Kemudian ketika nanti breakout kembali, perhatikan di sebelah kiri di situ ada level psikologi, maka untuk mengujinya kita setidaknya harus melewati warna merah dulu. Oke, ini kita buat highlight warna kuning, kemudian warna hijau kita untuk entry buy selanjutnya. Ya, yang di atas ini kita masuk di posisi buy. Oke, kita ambil posisi buy di sana. Jangan lupa terapkan risk management dan money management, apalagi ketika marketnya masih di sesi Asia yang notabene pergerakannya tidak terlalu signifikan. Kemudian di level psikologinya di sini kita bisa tandai warna kuning, ya. Kemudian untuk titik entry-nya kita hanya akan entry buy di sini. Ya, kita hanya akan entry buy lagi ketika dia sudah betul-betul breakout. Ya, kita bisa buy di sana. Kemudian perhatikan di sebelah bawahnya di level psikologi di sini kita bisa entry sell limit, ya. Kita gunakan ini untuk sell limitnya. Ini sell limit, kemudian yang di atas itu bisa kita entry buy di sana. Oke, saya coba untuk ini sell limit. Ya, sell limitnya di 17.33 ini. Kemudian ketika nanti breakout
maka kita ambil posisi buy kembali di 17.35. Oke, ini adalah probabilitas ketika naik. Ketika dia nanti masih naik, ya tentu ada level psikologi yang di atasnya lagi. Ya, di atas ada level psikologi, kita bisa uji apakah nanti mampu sampai di sana atau tidak. Kemudian ujung atas lagi ada level psikologi yang paling kuat. Oke, di sana ada level psikologi yang paling kuat. Berikutnya ketika dia turun, perhatikan nanti ketika dia turun, perhatikan selalu level psikologi yang di bawah ya, karena di sebelah bawah ada level psikologi di sana. Ya, kalau dia breakout di sana, kita bisa lanjut untuk entry sell di sini. Ya, kita bisa lanjutkan sell kita di sini. Sekali lagi kita hanya akan masuk posisi sell ketika betul-betul seller mulai terbentuk di sana. Ketika struktur candle sudah mengarah ke bawah. Jika masih posisinya masih hijau, maka sementara kita fokus di buy dulu. Ya, sambil kita nanti review, nanti kita akan review kembali bagaimana update terbaru. Nah, ini sebenarnya posisi seperti ini kita boleh entry buy ya. Entry buy di 17.29. Oke. 17.29.14. Selnya di sana. Kemudian sel berikutnya nih. Sel berikutnya di 17.24,03 dan 17.21,91. Ketika masih berada di tengah, maka kita tunggu sampai betul-betul ada petunjuk. Karena nanti polanya kemungkinan besar dia akan naik. Kemudian, sorry ya, tadi di 14, 17, 29. Oke. Polanya nanti kira-kira seperti ini. Jadi ketika dia naik, kemudian menyentuh level psikologi, kemudian dia akan kembali turun lagi. Ya, sekali lagi kita hanya akan mengambil posisi sell ketika sudah betul-betul seller itu muncul. Ketika betul-betul seller itu mulai terbentuk strukturnya. Apakah menunggu sampai di level yang bawah di sini? Ya, tentu tidak, mengikuti kondisi terkininya. Kalau dia nanti naik, kemudian seller sudah mulai muncul, ada 2 candle terkonfirmasi, kemudian kita lihat di retrace-nya yang kecil ini dilewati, maka kita bisa langsung mengikuti arus yang ada. Retrace-nya berada di tengah-tengah di sini. Kalau nanti dia sampai di atas, ya, sambil kita lihat update-nya terbaru bagaimana. Yang terpenting market ketika mau naik selalu ada petunjuk, ada struktur candle yang terbentuk. Ketika mau turun selalu ada petunjuk di sana. Hanya kondisi-kondisi tertentu dan ada news besar saja yang bergerak sangat ekstrim dan ngeflash. Mudah-mudahan bermanfaat sedikit yang bisa kita sampaikan. Nanti kita review kembali di kelas nanti malam jam 19.30. Pastikan sebelum 19.30 bisa masuk semuanya, nanti bisa review. Ya, terutama yang baru ya, karena yang sudah senior tentu sudah banyak menguasai, sudah banyak pengalaman, bahkan sudah profit bisa konsisten di sana. Hari ini masih akan kita bahas yang masih pemula, jadi tidak terlalu banyak kita analisa terlalu advance, terlalu ya berlanjut. Intinya kita membimbing teman-teman yang baru dulu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit review, sedikit analisis yang bisa kita berikan khusus untuk keluarga Wijaya Trading, dan tentu semua teman-teman yang cocok dengan teknik yang Wijaya Trading gunakan. Selamat pagi dan salam profit 2 arah.